semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Sterling tampil apik di Piala Eropa 2020. Man City siap sodorkan kontrak baru. Sterling sejatinya gagal menunjukkan kiprah manis bersama Man City di sepanjang musim 2020-2021. Striker berusia 26 tahun itu hanya bisa mencetak 14 gol dan 12 assist dalam 49 penampilan di berbagai kompetisi. Tak ayal, masa depan Sterling di Man City sempat diterpa beragam rumor kurang sedap. Bahkan pihak klub besutan Josep Guardiola itu sempat dikabarkan siap menyodorkan Sterling kepada Tottenham Hotspur dalam penawaran untuk mendapatkan jasa Harry Kane. Tetapi Man City tampaknya berubah prinsip dalam menentukan masa depan Sterling, sebab Sterling berhasil tampil gemilang dan membuktikan kinerjanya yang masih sangat produktif kala membela timnas Inggris di Piala Eropa 2020. Dia telah mencetak 3 dari 4 gol timnas Inggris di Piala Eropa 2020 sejauh ini berkat kontribusi besarnya. Sterling membantu The Three Lions, julukan timnas Inggris, menjejakkan kaki ke perempat final. Penampilan apik inilah yang membuat Sterling dikabarkan bisa mengamankan masa depannya di Man City. Diskusi kontrak antara pihak The Citizen dengan pemain asal Inggris itu akan dilakukan usai Piala Eropa 2020 usai. Kini kontrak Sterling di Man City diketahui tinggal tersisa 2 tahun lagi. Piala Eropa 2020 sendiri diketahui akan rampung pada 12 Juli 2021. Kini Sterling sendiri tengah fokus mempersiapkan diri untuk membantu Inggris berlaga di babak perempat final melawan Ukraina. Pembaruan besar tentang masa depan Pep Guardiola di Man City. Pep Guardiola adalah salah satu manajer paling sukses sepanjang masa, dan perjalanan manajerial seniornya dimulai dengan klub masa kecilnya Barcelona ketika ia mencapai sextuple yang belum pernah terjadi sebelumnya, hanya dalam musim pertamanya mengelola tim utama. Sejak kepergiannya dari Spanyol karena masalah politik di dalam klub, semua orang yang terkait dengan Barcelona berharap untuk reuni dengan manajer mereka yang paling sukses dalam 2 dekade terakhir. Namun Pep Guardiola sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa masa jabatannya di Barcelona sebagai manajer telah berakhir dan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke klub Spanyol tersebut. Pertemuan dengan Presiden FC Barcelona Joan Laporta pada awal Juni di turnamen golf di Mallorca telah menghidupkan kembali rumor kemungkinan kembali ke Camp Nou. Menurut jurnalis Spanyol Javi Miguel, Joan Laporta berusaha meyakinkan bos Manchester City itu untuk kembali ke klub Katalan dalam kapasitas manajerial mulai musim 2022-2023. Namun Pep Guardiola menolak tawaran Laporta dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan kembali ke Barcelona sebagai pelatih tim utama, menegaskan kembali komitmennya kepada klub yang berbasis di Manchester setidaknya selama 2 tahun ke depan. Guardiola baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak 2 tahun di Manchester City yang akan membuatnya tinggal di Inggris hingga 2023. Menyelesaikan masa tinggal selama 7 tahun, rekor pribadi untuk Guardiola. Ketua Manchester City Khaldun Al-Mubarak ketika berbicara tentang Guardiola dalam ulasan akhir musim mengatakan bahwa klub akan mencoba untuk mempertahankan Guardiola selama mereka bisa melampaui kontraknya saat ini. Berkat Jadon Sancho, Manchester City bisa gait Harry Kane dengan mudah. Kedatangan Jadon Sancho membawa berkat tersendiri bagi Manchester City. Tim berjuluk The Citizen itu kini bisa dapatkan pemain idamannya Harry Kane. Manchester City jadi tim yang paling berminat untuk mendapatkan tanda tangan Harry Kane. Pemain asal Inggris itu dilaporkan kecewa pada Tottenham Hotspur dan ingin cabut di bursa transfer musim panas ini. Keadaan tersebut membuat semangat Manchester City memuncak. Akan tetapi, The Citizen menemui kendala. Pasalnya harus menebus biaya transfer Harry Kane yang jumlahnya mencapai 150 juta pounds. Dilansir Gazzetta dello Sport, City punya akal lain untuk mendapatkan jasa Kane. Mereka dikabarkan siap tukar tambahkan dengan Gabriel Jesus. Akan tetapi, kini Manchester City punya jalan keluar yang lebih masuk akal. Man City bisa memanfaatkan keuntungan dari penjualan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund ke Manchester United.
Manchester City akan ikut ketiban duren alias mendapat rejeki nomplok. Pasalnya, The Citizen berhak atas klausul kontrak senilai 15% dari hasil penjualan Jadon Sancho di masa depan. Itu artinya sebentar lagi Manchester City akan mendapatkan jatah sekitar 13,5 juta pounds atau setara dengan 272,77 miliar rupiah dari penjualan Jadon Sancho. Klausul tersebut disepakati ketika Manchester City melepas Sancho ke Borussia Dortmund pada 2017 silam. Dari keuntungan tersebut, The Citizen bisa belanja pemain idaman mereka di bursa transfer musim panas ini. Selain Harry Kane, klub itu juga memasukkan nama Jack Grealish dalam daftar buronan mereka. Jelang pertemuan Ukraina versus Inggris, Zinchenko waspadai rekannya di Manchester City. Raheem Sterling adalah salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Saat ini dia dalam performa yang luar biasa, kata Zinchenko. Setelah berhasil mencetak 3 dalam 4 pertandingan terakhir, Sterling memang harus menjadi perhatian pasukan Andriy Shevchenko itu. Sang pemain yang merupakan rekan setim Zinchenko di Manchester City dinilai menjadi rintangan yang berat pada babak 8 besar ini. Saya telah mengatakan beberapa kali bahwa itu lawan terkuat adalah pemain sepak bola dari Manchester City. Mereka yang saya lihat setiap hari di latihan, papar Zinchenko. Inggris adalah satu-satunya tim di Euro 2020 ini yang belum kebobolan. Tetapi Zinchenko mengatakan Ukraina harus termotivasi oleh tantangan untuk menembus pertahanan kokoh mereka. Sangat sulit untuk mencetak gol melawan Inggris. Mereka sangat terorganisir dengan baik, ujar Zinchenko. Meski begitu, Zinchenko mengaku tidak takut menghadapi The Three Lions dalam perempat final Euro 2020 di Olimpico Roma Minggu 4 Juli. Ini seharusnya tidak terlalu menakutkan bagi kami. Ini harus memotivasi kami, tutur pemain berusia 24 tahun tersebut. Keinginan Pep Guardiola untuk menandatangani Harry Kane. Manchester City siap untuk menguji lebih lanjut tekad Tottenham untuk mempertahankan jimat mereka. Dengan beberapa laporan telah mengkonfirmasi bahwa Daniel Levy baru-baru ini menolak tawaran 100 juta pound sterling untuk striker tersebut. Pemain berusia 27 tahun tersebut telah menjelaskan kepada pihak London bahwa ia ingin pergi musim panas ini dan telah menyatakan frustasinya kepada kurangnya ambisius klub setelah kampanye liga mengecewakan lainnya yang melihat timnya finish di tempat ke-7. Dengan klub berjuang untuk memenuhi pengganti yang cocok untuk mantan manajer Jose Mourinho yang digantikan oleh mantan gelandang Spurs Ryan Mason pada bulan April, Kane tampaknya akan mengucapkan selamat tinggal kepada tim yang perlu menjalani perombakan besar-besaran untuk mengurangi kesenjangan ke puncak. Menurut Sam Lee dari The Athletic, pelatih Man City Pep Guardiola ingin membawa Kane ke Stadion Etihad musim panas ini, mengingat cara sang penyerang menunjukkan niatnya untuk meninggalkan Tottenham. Keinginan pelatih asal Catalan itu untuk bekerja sama dengan Kane yang telah mengantongi 166 gol di Liga Papan Atas Inggris telah menaikkan direktur sepak bola City Siki Begiristain untuk menengahi kesepakatan untuk 3 kali pemenang sepatu emas Liga Premier. City menawarkan untuk memasukkan salah satu dari Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Emerick Laporte, Bernardo Silva yang semuanya terbuka untuk pindah dari klub musim panas ini. Keinginan Guardiola untuk memiliki Kane di antara jajarannya di klub dapat memainkan peran-peran penting dalam saga transfer. Seperti yang telah dilaporkan sebelumnya bahwa pria Inggris itu adalah salah satu pemain dalam daftar keinginan pria Spanyol itu ketika ia memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Manchester.